Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Kebakaran lahan terjadi di 3 titik di dekat objek wisata Padang Savana di Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Karangasem. Pemerintah Provinsi Bali kembali melakukan uji coba bus listrik yang rencananya akan menggantikan bus Transmetro Dewata berbahan bakar fosil. Warga Muslim di pesisir ujung Karangasem menggelar tradisi syafaran sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Perajin seni di Desa Batuan Gianyar harus kreatif untuk bertahan hidup dan mempertahankan citra Desa Batuan sebagai gudang para seniman di Bali. Tidak heran kerajinan di Desa Batuan kini sudah menjadi industri dan tulang punggung ekonomi. Semisal kerajinan topeng barong. Perajin di Desa Batuan umumnya banyak menggeluti kerajinan ini karena pasarnya jelas dan cukup luas. Iketut Warte misalnya, sejak lama ia membuat topeng barong untuk anak-anak. Bahkan sejak pandemi menerpa, usahanya berjalan baik hingga kini. Padahal waktu itu tidak sedikit industri kerajinan yang gulung tikar. Habis COVID itu peminat anak-anak itu kebanyakan ke barong-barong mini untuk bermain. Minatnya ini kalau sudah punya barang, kita pasarkan di pasar. Nanti orang-orang di Tabanan, di lain-lain di Kuta itu dia membeli untuk keperluan turis-turis juga, itu bisa juga gitu. Jadi Bapak ini melayani para penjual juga Pak ini? Oh iya. Kalau orang pesan paling-paling orang 20 biji ada, 10 biji ada gitu. Oh, satu topeng itu kalau satu hari itu bisa kita dapat 2. Nanti kalau kita kumpulkan, kalau nyari banyak paling-paling kita nyari waktu 1 bulan gitu jadi. Biasanya selain anak-anak, topeng barong karya Warte dan perajin di Desa Batuan diborong pedagang barang-barang seni yang kemudian menjualnya kembali di daerah wisata seperti Kuta, Badung, dan Tabanan. Proses pembuatan antara 1 hari hingga 1 bulan untuk beberapa topeng barong sesuai pesanan. Dan harganya berkisar Rp80.000 hingga Rp150.000 per topeng. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Selain kerajinan berbahan kayu dan besi, Kabupaten Gianyar kini dikenal dengan produksi kain endek. Kerajinan khas Gianyar ini kini sering dicari pecinta kain dari berbagai negara. Kain endek Gianyar telah menembus pasar nasional hingga internasional. Busana berbahan kain endek ini mendapat apresiasi dalam ajang Indonesia Fashion Week di Jakarta pada akhir pekan lalu. Sudah ditetapkan menjadi World Craft City, kota kerajinan dunia. Artinya itu sudah menunjukkan bahwa Gianyar sudah dilirik, tidak hanya di tingkat lokal, nasional, tetapi sudah di internasional. Nah, ini rasa bangga yang saya miliki sebagai ketua di Kranasda Kabupaten Gianyar, karena Gianyar merupakan seninya di Bali. Nah, kami merangkum kalau di bidang fashion ya desainer-desainer rancangan yang mereka akan tampilkan. Nah, tentunya rancangan yang akan mereka tampilkan dengan memiliki tema-tema yang berbeda. Yang saat ini kita tampilkan adalah dari rancangan casual smart, sehingga semua bisa menggunakan di setiap waktu, tidak hanya di gala dinner atau di acara koktail lainnya, tetapi ini semua
semua bisa digunakan dalam kesempatan. Dalam acara Indonesia Fashion Week, Dekranasda Gianyar menampilkan 30 karya dari 3 perancang busana. Ketiganya menampilkan karya busana dengan konsep sederhana dan santai. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Patung paras pulung-pulung atau bolo-bolo diminati pasar lokal serta mancanegara. Kerajinan patung ini antara lain terdapat di perbatasan desa Lotunduh dan Mas, Ubud Gianyar. Patung pulung-pulung selama ini dikenal sebagai kerajinan khas desa Mas, Ubud. Patung ini diminati karena bentuk dan karakternya yang lucu. Permintaan kebanyakan lebih lokal sekarang di sini karena situasi COVID dulu tuh kebanyakan orang-orang lokal aja yang mau ke sini membelinya gitu. Ya. Ini khusus dari perumahan atau apa Pak yang pesan ini? Ya kebanyakan perumahan dan villa-villa juga ada gitu loh. Perumah lebih banyak di lokal-lokal. Ini kalau dipesan untuk ditaruh di mana biasanya Pak kebanyakan untuk patungnya ini? Biasanya yang ditaruh di depan angkul-angkul istilah Balinya, di depan aling-aling gitu, kebanyakan depan, ya ada yang di depan puro gitu loh, aling-aling banyak gitu loh. Dan taruh untuk hiasan di kebun juga ada banyak, kolam renang juga ada gitu. Ya kebanyakan pesanan yang saya terima. Ini ide ciri khas Desa Mas ini dulu dibilangnya pulung-pulung, sekarang diubah jadinya bulu-bulu gitu loh. Oh gitu. Ya. Ini memang ciri khas di sini. Ciri khas ini untuk parasnya, patung parasnya gitu loh. Atau apa namanya nih Pak? Bulu-bulu. Bulu-bulu ya Pak. Ya. Jadi lebih lucu ya. Unik Lebih ya. lucu kelihatan. Patung ini dijual mulai 200.000 hingga 30 juta rupiah per buah. Selama ini, patung bolo-bolo dijual di Bali hingga ke beberapa negara di Asia dan Eropa. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.